Perempuan platinum salvete. Salvete adalah kata dalam bahasa Latin yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam. Dengan salvete, saya Luisa Tuhatu menyapa para mahapuan perempuan platinum di Indonesia. Selamat datang dalam acara In Person, bincang-bincang inspiratif dengan perempuan yang telah memasuki babak kedua kehidupannya, yang telah lolos 50 tahun. Perempuan inspiratif yang kita temui hari ini memulai hobinya ini sebetulnya hanya untuk relaksasi. Tetapi dengan berjalannya waktu, hobi ini ternyata diterima oleh masyarakat. Dan pekerjaan utamanya sebagai kontraktor pun mendapat penyeimbang sebagai artisan kain. Siapa dia? Mari kita temui Lupi Hastuti. Mbak Pipi lagi ngapain? Sampai kaget Mbak Luisa, ini aku lagi jahit. Lah kan Mbak kontraktor, ngapain jahit-jahit? Nah, kan perempuan juga. Oh, ya ampun. Terus jahit apa? Ini ceritanya, kalau di Indonesia namanya sasirangan. Oh, Tapi kalau dari Jepang Kalimantan shibori, itu ya? betul. Kalau di Jepang shibori disebutnya orinoi. Ini saya namakannya Rona Cita Celup Indonesia. Karena apa? Jangan shibori kan Jepang sebetulnya punya teknik sendiri. Indonesia lebih kaya tekniknya kan, Dibanding seperti Jepang. jumputan kan, kayak jumputan. Ini semua bahan-bahan tuh nyelup-nyelup. Iya, bisa dimanfaatin jadi pola-pola. Jadi pola-pola yang bisa kita tinggal celup. Jadi Mbak Pipi tuh suka bikin begini karena mirip masih ada hubungan dengan pekerjaan yang sebagai Bangunan. kontraktor. Ya, Di mana- seperti tali di bangunan mana nih bekas. kesamaannya? Sebetulnya ya kan ini mensinergikan industri konstruksi dan kreatif. Sebenarnya kan sama-sama mencari keindahan. Hanya di sana bentuknya, fisiknya suatu bangunan yang interaksi dari atau kombinasi dari semua keindahan, dari mulai struktur, arsitektur, finishing, interior, landscape, kemudian iluminasi, ilmu cahaya harus dipadu-padankan sehingga harmoni menjadi sesuatu yang indah di bangunan. Kain pun kan seperti itu. Jadi kita harus ada bikin semacam bordernya. Kalau di marmer kan, kemudian bahan-bahannya juga dari sisa-sisa ini sampai orang kalau marking bangunannya pakai benang-benang. Saya pakai bahkan sisa peralon. Peralon ya ampun. Sisa orang plumbing kan juga. biasanya kan 4 meter, misalnya ada tekukan mesti dipakai keni, dipakai apa kan mesti ada waste-nya. Pulung di pemulung aja bawa pulang, dipakein kain, kelilitin pakai benang ini, Terus celup diserut, nanti. jadi. Ini waktu pertama kita lihat Mbak yang celup-celup itu kan masih awal ya mungkin ya. Ya, Terus Mbak lompatan masuk ke alam itu bagaimana ceritanya? sebetulnya begini, seni olah kain itu bermacam-macam kan Mbak. Dari yang mulai tadi tie-dye, Rona Cita Celup yang saya sebutnya dengan berbagai macam teknik sudah dipelajari kan, ada kalanya kita harus customer behavior ya. Udah mulai jenuh, terus kemudian tren Sudah apa? baru. Trennya eco-print gitu kan. Kebetulan berbagai macam teknik juga bisa dieksplor dari situ. Kita bukan beranjak tidak meninggalkan, tetap ada. Biasanya saya kalau fashion show tuh sesi pertama Rona yang Cita Celup, celup. kemudian sesi kedua adalah yang warna alam gitu. Karena kalau di yang Rona Cita Celup tadi kan warnanya bright tuh. Betul. Yang orange, yang apa. Kalau ini hanya bisa tone-nya itu tone seperti pastel. Seperti dari kayu secang ini Mbak. Ini kayu, semuanya dari kayu Mbak. Dari pohon secang. Secang. Biasa kita juga bisa buat minuman. Oke. Kita masukkan panci, kita Oh ini yang bisa. merah itu ya Mbak ya? Betul. Dan daun-daunnya untuk apa? Nah, itu kan seperti yang saya pakai ini. Ini kan dari daun jati. Jati, sebenarnya jati merah lebih bagus. Tapi kalau untuk di warna yang tua, lebih baik di jati yang hijau. Tapi kalau jati merah kepada bahan-bahan yang itu. Jati ini tidak pernah ingkar janji. Jadi jejaknya itu selalu munculnya tuh bagus Mbak. Itu dari tulang-tulang daunnya Mbak? Iya, ya? betul. Berarti kita mesti mencari daun yang tulangnya tajam-tajam kayak Jadi begini tidak ya? semua daun bisa menjadi seni olah kain di eco-print ini. Daun yang punya tanin Mbak. Tanin itu zat yang bisa terpola di dalam kain. So pipi itu apa sebetulnya? Pipi itu sebetulnya karena semuanya dilakukan di rumahnya pipi. Jadi bisa makanan, Iya. bisa kain-kain, bisa konstruksi. Iya. Wah luar biasa. Jadi karena bukan apa-apa, dasarnya males macet-macetan.
Jadi di tahun 98 ya kurang lebih, waktu itu kan banyak kerusuhan, banyak apa. Saya males dong, apalagi waktu itu perempuan berkaya di tempat yang mayoritas pria. Kan katanya perempuan wanita lembut di bisnis keras katanya kan. Ya. Jadi nggak berani saya pergi-pergi keluar. Jadi kenapa nggak di rumah melakukan sesuatunya? Apalagi sekarang era digitalisasi, Betul. semuanya bisa by email, by online Ya, kan, video chat dan sebagainya gitu. Nah sampai kan pada suatu kali sudah mulai agak bukan jenuh ya, mulai harus cari keseimbangan antara dunia keras dan dunia aslinya kita sebagai wanita kan harus diseimbangkan supaya kita tidak seperti stress release lah. Yes. Mulailah ke arah-arah yang terkait dengan seni. Ya seperti itu, jadi tanpa terasa si tukang cor beton menjadi tukang Menjadi desainer Yes, sekarang, desainer, Mbak, ya, luar walaupun biasa. Suka dipanggil tepuk siapa yang Saya jadi mimpi, minder. gitu. Minder kenapa? Nggak bisa Mbak juga apa-apa. bisa. Siapapun bisa Mbak. Saya selalu bilang ke beberapa teman, kok bisa sih, kamu bisa, kamu juga bisa, siapapun bisa, asal mau. Karena kita harus memangkas semua kendala-kendala yang dibilang nggak bisa, nggak ada tempat, nggak ada waktu, nggak ada duit, nggak ada ilmu, itu semua bisa didapat Mbak. Nggak ada waktu. Memangnya kita 24 jam ngapa-ngapain terus. Sebetulnya 2 jam 3 jam kita seling dengan sambil nonton TV, kita jemput-jemput masih bisa. Terus kemudian nyelup tuh ya Sabtu atau Minggu kan setelah numpuk banyak sekali celup. Nggak ada ilmu, bisa kita pelajari dari kursus-kursus maupun dari era 4.0 kan, 4.0 itu kan dari YouTube, dari mana sekali, bisa. betul. Kemudian Itu free semua ya? free semua. Kalau mau pakai guru spesial ya memang harus ada nilai yang harus kita keluarkan. Nggak ada lahan, emang rumah saya gede. Rumah klien-klien saya boleh gede gitu kan, tapi kan dari rumah yang semungil itu kita tinggal rafia, kita bentang udah jadi jemuran. Kita cuma modal ember gitu kan. Kendala usia, emangnya harus yang masih muda kinyis-kinyis katanya gitu kan. Kita Justru bisa ya usia bisa. kita ya. Dan Nggak ada semuanya- kata terlambat. Betul, semua itu harus kita pangkas, bahwa kendala-kendala itu harus pangkas. Nggak bisa, bisa semuanya bisa. Asal mau, wong Tuhan tuh, Allah tuh kasih talenta kita, tinggal kita asah. Makanya tagline saya kan be a talented woman. Mbak Luti bikin apa ini sekarang? Ini bikin pisang keju caramelized. Jadi ini pisang keju legendaris teman-teman, dan banyak orang suka. Saya juga nggak ngerti gimana, Sejuta padahal umat ya, simpel Mbak? aja sejuta umat. Karena teman-teman atau beberapa kerabat kalau nggak ngelihat pisang ini di rumah ini bisa dibilang nggak lengkap, karena ini khas aku. Mbak, ini apa lagi? Kegiatan apa lagi ini? Salad Solo ala House of Pipi Mbak. Masih kurang sibuk Mbak ternyata ya. Ini Masih kan bisa ya kalau masak. kita nih kan harusnya di kehidupan ini kan sandang, papan, pangan. Papan kan udah di kontraktornya, sandang di baju-baju buatan House of Pipi. Pangannya ya ini. Wah, Jadi lengkap. seandainya lagi laku yang pangan ya kerjain pangan. Wah. Lagi laku di sandang ya kerjain yang sandang. Kan sebagai perempuan itu kan harus multi purpose kan Mbak. Luar biasa, ini patut jadi contoh semua perempuan platinum ini. Sandang, pangan, papan dapat semua. Luar Dapat biasa, semua. luar biasa. Karena Ini sebetulnya penutupnya Allah itu kan pangan. memberikan karunia ke kita itu kan talenta yang tinggal kita asah. Mempelajari apapun bisa dari segala macam kan, dari teman, dari buku, dari sekarang eranya 4.0 malah mau 5G ya. Itu kan juga bisa kita buka browsing-browsing. Terus dari orang tua kita waktu itu senangnya masak apa, ya kita ikutin aja resep-resep yang zaman dahulu kala itu. Luar biasa, Mbak Jadi Luti, luar sandang, biasa. papan, pangan Lengkap. komplit. Yes. Ini nanti dicobain ya, belum kelar muter-muternya. Mbak Pipi tadi kan menyebutkan beberapa tips untuk perempuan-perempuan yang mau usaha kayak Mbak Pipi. Tapi kan nggak semua orang punya modal kayak Mbak Pipi. Terus kalau kita nggak punya modal, mau jadi kayak begini gimana tuh Mbak? Ya Mbak, sebetulnya pertama tuh mindset kita.
harus positif bahwa kita seorang talented woman. Be a talented woman kan tagline saya yang berulang-ulang sekali. Kalau kita mindsetnya sudah positif, kita merasa kita mampu dan bertalenta, lakukanlah satu pekerjaan-pekerjaan yang bernilai jual. Artinya jual tidak hanya konotasinya itu tidak masalah uang saja ya, tetapi bisa dinikmati banyak orang, bisa diminati banyak orang. Tentunya kita bisa mencari sumber dana itu selain dari yang membeli, kita pun juga bisa memikat hati. Misalnya BUMN kan sekarang ada dana CSR, atau kita masuk organisasi-organisasi wanita, komunitas-komunitas wanita yang memang sifatnya itu ada visi misinya itu mengenai empowering women. Biasanya mereka tuh punya dana untuk soft loan lah istilahnya, mendanai orang-orang yang produktif, orang-orang yang punya talenta untuk melakukan sesuatu produksi yang ada nilai jualnya. Biasanya mereka bisa dibimbing ke penjualan dari basar-basar atau setiap event-event tertentu, misalnya ya yang sering kita lakukan kan HBH misalnya gitu, pasti kan ada basarnya. Betul. Dan sebagainya, itu biasanya mereka dapat ciptaan khusus seperti itu. Jadi jangan berpikir harus punya duit dulu untuk mencari duit. Nanti ya, lakukan ya, Mbak, betul, lakukan dulu yang bisa memikat hati orang lain, konsumer ataupun investor lah seperti itu. Jadi itulah pokoknya kita harus betul-betul menunjukkan dulu kemampuan kita. Jadi kalau istilahnya brand yourself. Jadi kita harus bukan mau ujub atau mau riak atau mau apa, tapi bagaimana orang lain bisa tahu kalau kita tidak nge-brand dirinya untuk supaya bisa menjadi sesuatu yang ada nilai jualnya. Kan perempuan begitu masuk umur 50 tahun kan ada perubahan di tubuh nih, Mbak. Ada hormon yang berubah lagi, tulang yang sudah mulai engsel yang udah mulai encok katanya. Terus gimana tuh, Mbak, kalau Mbak Titi sendiri? Nah, masalah hormon dan kenapa titik balik saya mendua seperti ini ya, dari bisnis saya konstruksi begitu, akhirnya ada diversifikasi usaha dengan usaha-usaha seperti ini, sebetulnya adalah untuk balancing itu, hidup itu. Saya merasa pada waktu sering site visit ke lapangan ya, itu kok rasanya dulu bisa muter 5-7 tempat itu masih memungkinkan. Kok sekarang 2 aja rasanya boyoknya udah peolen gitu. Itu kan berarti udah perubahan usia. Kemudian emosionalnya juga seperti itu. Karena hormonnya itu artinya kok sekarang lebih cepat gampang kepancing emosi. Lihat tukang kurang rapi, plesteran kurang halus, kurang mulus, rasanya kepengen marah. Tapi kasihan orang-orang yang udah loyal puluhan tahun ikut kita kok hanya gara-gara perubahan usia ini yang mengakibatkan seperti itu. Biarlah mereka nyaman kerja, saya harus mencari balancingnya kan. Oleh sebab itu kembali ke fitrahnya sebagai wanita. Saya nggak mau nyebut tua, Mbak, karena kalau tua itu nanti konotasinya itu kita seperti kehilangan semangat. Kalau orang nyebut tua itu kan rasanya masa mudanya udah hilang. Akhirnya pikirannya itu hanya ngomong cucu, ibadah kan memang perlu, tapi lebih memperdalam ibadah, seperti itu aja, seolah-olah masa kejayaannya udah habis. Kalau saya nggak mau nyebut itu, tapi malah justru dengan usia aging gracefully istilahnya, itu kita malah ibaratnya makin harus produktif, menunjukkan bahwa kita masih seperti gaya yang lalu dengan versi yang lain ya, Mbak ya. Kita bercanda-bercanda, karena kalau dengan bercanda, sosialisasi dan sebagainya, itu hormon endorfin kita itu akan terangsang yang mengakibatkan kita menjadi seperti dapat bukan sugesti, tapi membuat mindset kita maupun hati kita lebih menjadi kelihatan awet muda seperti itu. Mungkin Mbak sering lihat misalnya kita seumuran gitu, ada teman yang seumuran, tapi kok yang satu tuyu-tuyu gitu kayak wis mbah-mbah, wis kayak gitu, yang satu kok kayak masih seneng masih dandan, masih apa. Nah, itu kelihatannya tuh dari living style-nya mereka ya. Jadi lifestyle-nya mereka. Jadi kadang-kadang mereka rupanya hari-harinya tuh hanya cuman mikirin kok anakku nggak teko ya, kok ini nggak ya, gini-gini. Akhirnya dia kayak
nelongso dewi gitu Mbak. Tapi kalau yang kelihatan awet muda nih, saya cuman pelajari aja ke teman-teman apa bagaimana lifestyle-nya. Mereka tuh yang sering ya bergaul walaupun apa kumpul-kumpul atau bercanda-bercanda walaupun tuh melalui grup WhatsApp, melalui grup apa-apa, itu kelihatannya itu penampilannya tuh masa lebih awet muda dan nggak kelihatan sepuh gitu ya. Makanya kalau saya ditanya umur, saya masih bangga ya umurnya berapa tuh, nggak umpet-umpetin gitu. Tapi itu nggak mau nyebut oh wis tua ya, mboten. Saya bilang gitu. Kita ini memang lolita, lolos 50 tahun tetapi bukan langsung menjadi seolah-olah jadi kayak yang sudah kehilangan semangat. Kalau menurut penelitian, kalau saya baca-baca dari wawasan mana-mana tuh justru orang paling produktif tuh di usia 60-70 karena fokusnya itu sepertinya sudah nggak kemana-mana pikirannya, benar-benar mengerjakan apa yang dia jadikan yang dihadapi saat itu. Pemenang-pemenang Nobel mungkin Mbak Lisa itu kan umurnya kan Di atas 62, semua, betul. paus aja Iya. sepuh gitu kan. Malah Perdana Menteri mana Malaysia Mahathir. itu kan juga 90, betul. ya itu justru usia-usia itu udah fokus, udah lebih CEO yang berhasil tuh kalau di peringkat-peringkat misalnya ada penilaian itu malah di usia-usia seperti itu. Karena di usia-usia di bawahnya tuh masih mencari begitu, jadi kurang, kalau bahasa Jawa ini kurang acek gitu Mbak. Karena kan bisnis sudah berkembang nih yang kain ya. Alhamdulillah. Terus udah mulai jual-jual makanan juga nih kelihatannya kan. Nah, itu. Terus ada konstruksi kontraktor. Dari 3 sandang, pangan dan papan ini sekarang yang menjadi drivernya Mbak Pipi, yang menjadi fokus utama tuh yang mana? Sebetulnya semuanya sih jadi fokus juga. Jadi kita tuh kalau mengerjakan sesuatu tuh harus fokus memang Mbak. Bukan berarti kita kemaruk ngerjain sandang juga, pangan juga, papan juga, bukan. Karena kalau saya meninggalkan papan nggak fokus, terus lari yang lain enggak juga. Karena tuh tim yang sudah bekerja sama dengan saya, yang membantu saya tuh udah orang yang udah loyal, udah puluhan tahun, udah kayak keluarga Mbak. Kan saya udah 3 dekade lebih tuh di bidang itu dan memang background saya di situ Mbak. Kayaknya kok nggak tega kalau apalagi kalau ada klien yang sudah continue ya, karena kan memang prinsip kita kan kita tuh kalau udah mengerjakan bangunan kepada seseorang tuh seperti kawin dengan mereka gitu, artinya apa yang diinginkan, apa yang itu kan benar-benar yang harus kita perhatikan. Jadi itu kadang-kadang akan menjadi langganan gitu Mbak, repeat order. Nah betul. Seperti itu kan nggak mungkin kita terima hanya karena kita udah malas ngerjain itu kan. Sementara orang yang begitu loyal kan kayak efek domino. Jadi dari staf inti, mandor-mandor, puluhan staf inti, ratusan mandor, ratusan lagi tukang. Ratusan lagi tukang makanan yang dibeli oleh mereka kan. Semua efek domino. Bergantung pada bukan bergantung kepada saya, merasa saya bukan apa-apa, tapi hanya mediator. Betul. Dari orang yang memberi pekerjaan, yang kemudian ya kayak Robin Hood lah, dapat, bukan Robin Hood dalam tanda positif ya, untuk dibagi-bagikan ke mereka. Jadi hanya gara-gara saya udah, insya Allah Mbak, karena saya kepengen dunia ini apa ya, isinya tuh kepengen jadi manusia manfaat aja saya gitu. Jangan juga karena egois saya udah enjoy dengan bisnis seni olah kain, fashion show atau dasar atau sharing session seperti ini, terus melupakan yang itu. Rasanya saya dosa Mbak. Begitu banyak orang yang sudah bekerja bareng, masa saya tinggalkan. Jadi itu juga bukan jadi saya tinggalkan, tidak gitu ya, tapi seiring aja gitu Mbak. Mbak Bibi sendiri setuju nggak dengan istilah lansia, lanjut usia, kayaknya itu udah lanjut usia? Ya itu kan a matter of umur ya, angka. Sebetulnya janganlah disebut seperti itu ya, itu lagi mindset kita nanti yang akan terpengaruh. Mendingan ya itu, makanya kalau setiap gitu ada orang, aduh kok aku wes tua, aku wes gak bisa gitu. Jangan bilang gitu, aging gracefully. Betul. Gitu. Artinya makin tua, makin api, makin apa ya istilahnya itu kita harus apa ya, semangat gitu. Kalau dulu semangat kan memang otomatis, sudah muda masih kuat segala macam. Jadi kita harus menimbulkan hormon-hormon yang perlu gitu. Bukan berarti kita melawan waktu ya, tidak. Tapi usahakanlah menjadi produktif, karena kalau kita benar-benar
merasa harus usia pensiun terus nggak ngapa-ngapain, bisa-bisa demensi ya, mau apa lupa gitu, mau nomor telepon, nelpon sopo, Bisa salah, pakai mau pergi voice kemana. command. Nah, Sekarang juga banyak nih lagi tren perempuan yang memang memilih hidup sendiri, ya tidak menikah atau ditinggal suami dan tidak menikah lagi gitu ya. Terus maka mereka juga akan aging gracefully kan. Nah terus Mbak Pipi sebagai kontraktor nggak terpikir nggak untuk membuat satu perumahan gitu untuk mereka? nah, Mbak, ya itu Yang kan memang konsepnya untuk kalau aging dunia community. tidak saja orang wanita yang hidup sendiri atau single parent maupun single woman ya. Seorang yang saya punya anak cuman siji lanang bisaan gitu satu-satunya itu aja berpikir nih pada satu kali saya usia sendiri nggak mau ngerepotin anak atau nggak ngerepotin apa gitu ya. Memang kan seperti itu kan pilihan ya memang Pilihan, atau betul. kondisi ya, harus kehilangan suami atau memang tidak bersuami lagi atau memang kepengen hidup betul-betul kepengen jadi single woman. Nah saya tuh sampai pernah tuh udah puluhan tahun yang lalu malah kalau melihat suasana tempat misalnya Sentul yang dingin yang apa tuh, itu sudah punya pikiran beberapa kali teman yang bisa investor atau yang punya konsep, kita sempat berbincang-bincang bikin one stop living gitu ya buat para istilahnya yang ingin menua bersama istilahnya gitu ya, tapi dengan gembira. Jadi saya tuh kepengen tuh bikin kayak cottage gitu ya, tapi komplit ada kayak semacam ini Mbak, semacam clubhouse-nya, kita main bridge di situ. Dansa. Terus kalau yang senang Brian Haken, Hakenan, terus nyelup-nyelup, nyelup-nyelup. Kalau cowok-cowok yang bapak-bapak mungkin senang main apa itu karambol atau biliar apa-apa, tapi juga lengkap juga dengan itu klinik Mbak. Artinya kan bagaimanapun juga kita pasti ada yang perlu, kalau misalnya ada riwayat jantung, ada apa kan kita obat-obatan dan apa segala itu ada. Jadi ibaratnya benar-benar one stop living, dari mulai yang happy-happyan, terus maintenance kesehatan, terus kita juga tidak selalu kan saya pernah nih ibu saya contohnya nih, ibu saya itu kadang tuh kalau misalnya anaknya nggak datang tuh itu mesti berpikir kok nggak teko-teko Rene ya, nggak apa gitu. Saya nih sebagai anaknya tuh jadi kepikiran lagi kerja tuh kepikiran gitu. Makanya saya benar-benar setiap dulu tuh waktu ibu masih belum sedo ya, Sabtu atau Jumat malam lah sampai Minggu tuh saya harus nemenin ke sana. Padahal sebenarnya banyak event-event atau apa yang saya bisa lakukan di sana karena saya cuman jaga orang tua. Nah seperti itu saya juga terpikir, saya nggak mau kayak gitu nanti anakku kasihan kerja nggak konsentrasi, kemudian saya juga jadi kerjanya cuman berharap anak datang apa. Biarlah anak tuh dengan dunianya, bukan berarti kita dilupakan ya, artinya kontak kan sekarang udah bisa dengan video call dengan apa, tapi kita sendiri juga happy, nggak usah keloro-loro nunggu kehadiran anak atau kehadiran apa gitu kan. Itu pasti anak juga dalam event-event tertentu juga pasti akan datang ke kita. Jadi dengan adanya tempat yang one stop living itu kita bisa bergembira ria dengan teman-teman yang seusia ya mau bridge, mau apa, mau sport, mau apa ya istilahnya yoga, mau apa segala macam, itu senang-senang aja gitu. Malah jadi ada banyak teman itu pengen seperti itu. Dan jadi beberapa saya kali Mbak, nunggu launchingnya House of mudah-mudahan House of Pipi One Stop Living. Amin, mudah-mudahan itu tuh bisa terwujud gitu, ada orang yang betul-betul mau berinvestasi untuk itu. Jadi sebetulnya itu masih merupakan cita-cita yang belum harus tersampaikan. Harus jadi dong Mbak, saya tunggu. Siapa tahu dengan ngobrol-ngobrol gini ada yang denger ya Mbak. Ya deh mau bikin yuk gitu ya, punya lahan yang cukup luas, kita bikin sesuatu yang benar-benar gitu. Senior living. Wah, kita, One Stop Living. Keren kita banget. Sama-sama nyelup kain. Iya benar. Kita fashion show pakai lagu-lagu yang gembira kan seneng juga. Betul. Jadi menghirup udara segar. Yang senang motret dia ikut jadi motret video seperti itu. Benar. Jadi alangkah mengembirakannya gitu ya Mbak. Kalau memang itu bisa terwujud. Mungkin itu satu-satunya impian saya yang saat ini belum terrealisir.
Hanya merupakan cita-cita yang mudah-mudahan ada yang dengar terwujud. Aduh, Amin. alhamdulillah. Semesta mendengar nih Mbak. Semesta Amin, mendengar. semesta Ini, mendengar. ini niat bagus. Insya Allah, Untuk Allah semua juga orang, memberikan. ya, betul. Ini hari yang menyenangkan. Banyak semangatnya positif sekali. Semua kata-kata itu membuat saya merasa kita sebagai perempuan yang sudah lolos 50 tahun, harusnya nggak boleh bersedih, nggak usah merasa khawatir dengan kerut-kerut di wajah kita ya Mbak ya. Betul. Itu kan setiap kerut itu ada ceritanya Ada kan. ceritanya, betul. Jadi semangatnya positif, selalu ingin maju, mencoba hal-hal yang baru. Terima kasih banyak Mbak. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. And be a talented woman. Begitulah pesan Ulupi Hastuti kepada para mahapuan sekalian. Lihat dia. Ia memulai hobi baru dalam usia lolita, lolos 50 tahun. Dan hobi ini menjadi passion. Dan passion ini menjadi bisnis. Artinya, ketika kita memasuki usia lolita, ketika kita memasuki usia pensiun, jangan takut untuk memulai hal-hal yang baru. Jangan takut, jangan ragu untuk tetap berkegiatan. Mungkin sebaiknya kita melihat kembali penggunaan kata-kata manula, lansia, atau jompo yang memberi kesan seperti tidak berdaya. Padahal kita mahapuan sekalian, kita sedang merayakan babak kedua kehidupan kita. Merayakan babak kedua kehidupan kita. Jadi, mari kita rayakan dengan semangat dan sikap hidup yang positif. Sampai jumpa dalam in person berikutnya. Vale Platinum.